Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Basarnas kembali memperbaharui data pendaki yang terjebak di Gunung Marapi. Dari 23 pendaki yang masih dicari, 11 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dibawa ke pos terdekat. Pencarian para pendaki yang terjebak di Gunung Marapi terus dilakukan. Keluarga pendaki terus berdatangan mencari tahu keberadaan anggota keluarga mereka. 11 orang pendaki yang ditemukan meninggal dunia dievakuasi menuju kaki gunung. Cewekku, api. Tim gabungan saat ini berfokus mencari 12 orang pendaki yang belum ditemukan. Keluarga pendaki terus berdatangan mencari tahu keberadaan anggota keluarga mereka di posko kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Sementara 35 orang pendaki dinyatakan terjebak saat Gunung Marapi erupsi Minggu sore. 12 orang selamat telah dirujuk ke rumah sakit terdekat. Durasi letusan sekitar 4 menit. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan turut prihatin perihal erupsi yang terjadi di Gunung Marapi di Agam, Sumatera Barat. Mahfud berharap petugas evakuasi dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengevakuasi warga yang ada di sekitar Gunung Marapi. Ia meminta instansi terkait untuk memberikan penyelamatan dan pertolongan kepada warga terdampak. Berharap musibah cepat ditangani. Menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas meletusnya Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya berharap tenaga-tenaga yang ada di lapangan untuk melakukan evakuasi dan memberi pertolongan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak kenal lelah. Yang terkait dengan tupoksi penyelamatan dan pemberian pertolongan dan bantuan supaya segera merespons dan melangkah untuk mengatasi letusan Gunung Marapi di Agam. Gunung Marapi erupsi menyebabkan 11 pendaki meninggal dunia. Seperti apa mitigasi bencananya dan bagaimana pula proses evakuasi 11 pendaki meninggal? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Rio Yohanes dan juga pakar vulkanologi Surono. Kita akan ke Rio terlebih dahulu untuk informasi terbaru terkait proses evakuasi dan pencarian pendaki. Rio, apakah proses evakuasi 11 korban meninggal ini sudah bisa dilakukan, Rio? Ya, Cynthia dan juga saudara, perlu kita update informasi bahwasanya dari pencarian yang sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan itu sekira pukul setengah 4 sore tadi, tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 1 orang pendaki. Korban ini dievakuasi dalam kondisi selamat. Dia ditemukan di kawasan Batu Cadas, yaitu lebih kurang dalam ketinggian 2000 lebih di Gunung Marapi ini. Dan ia sudah dievakuasi dan dirujuk langsung ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Kota Bukit Tinggi untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Dan dapat saya sampaikan bahwasanya dengan ditemukannya 1 orang pendaki yang selamat ini, artinya di sana di Gunung Marapi tersisa ada 22 orang lagi pendaki yang masih dalam proses pencarian dan evakuasi. Dari 22 orang ini, 11 diantaranya sudah ditemukan titik koordinat di mana dia berada dan sudah dipastikan terkonfirmasi bahwasanya 11 ini dalam kondisi meninggal dunia, sementara 11 lagi masih dalam proses pencarian posisi keberadaan mereka. Demikian, Cynthia. Ya, Rio, lalu seperti apa kondisi terkini di sana dan apakah ada warga yang meminta untuk dievakuasi?
Ya, sejauh ini untuk pencarian kita fokus dulu kepada pencarian 11 korban, 11 pendaki yang meninggal. Itu kondisinya 3 diantaranya sudah ditangani, diambil oleh tim SAR gabungan, tapi posisi mereka masih dicadat dalam proses turun. Kemungkinan dalam sore ini, maghrib ini, kemungkinan mereka sudah turun. Sementara untuk warga, hingga saat ini status Gunung Merapi masih level waspada level 2, artinya radius berbahayanya berada di radius 3 km dari puncak kawah. Sementara teman warga di sekitaran Gunung Merapi itu berada di luar radius 3 km itu. Jadi sejauh ini masih dalam kondisi aman. Tapi tetap saja warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar dan selalu menggunakan masker jika memang harus keluar dari rumah mereka. Demikian, Cynthia. Iya, Rio, apakah ada hambatan yang ditemukan oleh tim gabungan untuk melakukan proses evakuasi atau pencarian? Ya, hambatan tentu saja ada yang dihadapi oleh tim evakuasi, terutama adalah cuaca, karena di puncak kawah Merapi itu sering ditutupi kabut, sehingga ini memperpendek jarak pandang tim evakuasi yang melakukan pencarian dan evakuasi di lapangan. Demikian, Cynthia. Baik, terima kasih Rio Yohanes, jurnalis Kompas TV. Selanjutnya kita akan bergeser untuk berbincang dengan pakar vulkanologi, sudah ada Pak Surono. Pak Surono, dari perspektif dan kacamata Anda, sebenarnya apa yang terjadi dari letusan kemarin di Marapi ini? Marapi itu status waspada itu sudah bertahun-tahun. Saat saya tinggalkan vulkanologi 2015, itu statusnya waspada, ya kan? Dan daerah yang tidak boleh dimasuki adalah radius 3 km dari puncak, ya kan? Jadi beginilah, kan ada aturan alam yang harus kita respect, ya kan? Aturan alam itu Marapi sering meletus, kalau tidak masuk radius 3 km walaupun meletus ya aman gitu loh kan. Jangan terlalu dekat gitu loh. Kan tidak mungkin kita menutup semua gunung api yang memang letusannya hanya dalam sekitar puncak radius bahaya 3 km kan nggak mungkin seperti itu kan. Okay. Jadi antara rasio ya kan dan hati kadang tidak nyambung bahwa secara aturan itu 3 km dari puncak nggak boleh masuk radius. Oke. Ya kan. Kadang-kadang keinginan itu lebih kuat ya kan. Akhirnya terlanggar. Dan tidak mungkin masyarakat di kaki Marapi itu kecuali abu loh Mbak ya, kecuali abu ya kan bergantung arah angin itu pasti kena pada saat terjadi letusan. Tetapi kalau di atas puncak ya kalau melanggar aturannya ya saya tidak tahu gitu. Baik, selanjutnya dari pengamatan Anda, seperti apa aktivitas vulkanik Marapi ini? Apakah akan berlangsung lama atau akan seperti apa Pak Surono? Bukan akan berlangsung lama, sudah berlangsung lama letusan ini. Sudah berlangsung lama, oleh karena itu ada rambu, ada aturan yang alam maukan, ya kan, sebagai tuan rumah, adalah radius 3 km tidak boleh masuk, ya kan. Ya kan, andaikan itu dilanggar aturan itu, kan, celaka sudah pasti, ya kan, selamat itu suatu hal yang kebetulan saja, gitu loh. Ini yang pada saat terjadi letusannya. Oleh karena itu janganlah kita tabrak-tabrak aturan itu, andaikan kita mau selamat gitu ya. Menabrak aturan ya kan, celaka sudah pasti ya kan, selamat suatu hal yang kebetulan gitu loh. Ini bukan akan berlangsung lama, sudah berlangsung lama dan akan terus berlangsung. Pak Surono, ini sebelum letusan kemarin ada indikator tidak sih yang seharusnya diinformasikan kepada pihak terkait untuk memitigasi korban, atau seharusnya para pendaki ini sudah sejatinya tahu akan aturan ini? Kan ada pintu gerbang masuk para pendaki itu, ya kan? Para penjaga pintu gerbang masuk seharusnya sudah mengetahui sejak lama bahwa aturan naik ke Gunung Marapi itu boleh, tetapi tidak boleh masuk dalam radius 3 km dari puncak. Ya kan? That is the rule. Ya kan? Janganlah merubah-rubah aturan demi keinginan sendiri atau kelompok mereka gitu kan. Nanti nggak selamat gitu loh. Ya kan? Baik. Cobalah kita mencoba menjadi tamu yang baik
Tuan rumahnya adalah Marapi. Respeklah aturan itu. Respeklah aturan yang punya rumah agar kita menjadi tamu yang terhormat gitu loh. Jadi artinya ini bisa dipastikan bahwa jika radiusnya di atas atau melebihi 3 km cenderung lebih aman, seperti itu ya? Lebih aman, Mbak. Lebih aman kan kalau ditanya apakah akan terus, sudah dari dulu dan akan menerus. Merapi itu akan sering terjadi letusan sama dengan Kerinci. Ya kan? Sama Gunung Ibu di Halmahera. Sama dengan Semeru setiap saat meletus. Hanya ada rambu-rambu yang harus kita ikuti. Oke. Ada aturan main, ya kan? Bagaimana dengan warga yang berada di sekitar Gunung Marapi ini, Pak Surono? Masyarakat Untuk di jarak yang sekitar 5 km ini? Ya, masyarakat di sekitar Marapi itu sudah tahu lah gitu kan. Biasanya hujan abu, ya kan ada letusan, bergantung arah angin lah gitu ya. Karena ini agak besar kelihatannya, ya kan, abunya agak lebat. Tetapi ya inilah Marapi yang tidak pernah berhenti meletus, ya kan, kadang besar, kadang sedang-sedang saja, kadang kecil. Oleh karena itu kalau ditanya apakah akan berlanjut, sudah sejak lama berlanjut dan akan berlanjut terus. Mari kita ikuti aturan alam, aturan yang kita sepakati pun tidak boleh dilanggar gitu kan. Kalau kita mau selamat, ya kan, sama aturan bernegara juga seperti itu. Baik. Harus kita ikuti gitu loh. Artinya warga di sekitar Kalau Gunung kita nggak selamat. Marapi tidak perlu dievakuasi, seperti itu Pak Surono? Tidak perlu. Dia itu kan hanya jatuh di sekitar saja, kemana arah angin itu seperti itu. Makanya, karena sering meletus, ada material lepas di puncak. Kalau di puncak Marapi ada hujan lebat, material yang bekas letusan baru-baru ini akan turun. Masyarakat Sumatera Barat mengatakan itu galodo, ya kan? Itulah ciri Merapi. Baik. Merapi, Kerinci, Semeru, ya meletus tiap hari, ya, sering meletus lah gitu ya. Ya marilah kita ikuti itu aturannya. Baik. Jangan masuk 3 km ya boleh. Ikuti aja lah. Baik. Jangan coba-coba langgar aturan lah gitulah. Baik, Dan terima kasih. Terima kasih pakar vulkanologi Pak Surono sudah bergabung dan juga memberikan perspektifnya untuk Kompas Petang. Selamat sore Pak Surono. Untuk para pendengar. Sehat selalu. Saudara